Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Wa qala al muallif rahimahullah babun fi tarkil wudu'i mimma massatin nar. Haddatsana Abdullah bin Maslamah haddatsana Malik an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syah thumma shalla wa lam yatawadda. Haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah wa Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari al-ma'na qala haddatsana Waqi' an Mis'ar an Abi Sukhrah Jami' ibni Shaddad anil Mughirah ibni Abdullah anil Mughirah ibni Syu'bah qala diftun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailah fa amara bijanbin fashuya wa akhadha syafrah faja'ala yahuzzu li biha minhu qala faja'a Bilal fa'adhanahu bis-salah qala fa'alqa syafrah wa qala ma lahu taribat yadah wa qama yusalli zada al-Anbari wa kana syaribi wa wafa wa qassahu li ala siwak au qala aqussuhu laka ala siwak. Hadatsana Musaddad hadatsana Abul Ahwas hadatsana Simak an Ikrimah an Ibni Abbas qala akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katifan thumma masaha yadahu bimishin kana tahtahu thumma qama fa shalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'd. Qala rahimahullah babun fi tarkil wudu'i mimma massatin nar. Bab tarkil wudu', meninggalkan wudu dari makanan yang apakah hanya dengan cara dibakar atau seluruh yang dimasak? Yang maknanya sih seluruh yang dimasak, maksudnya daging yang dimasak. Daging yang dimasak. Baik dengan cara dibakar maupun selainnya dengan cara tobakh, kukus dan seterusnya. Disayurin dan seterusnya. Pokoknya daging tersebut berubah karena dimasak. Kenapa hari ini dipermasalahkan? Karena nanti ada di bab berikutnya larangan, larangan. Perintah untuk wudu karena memakan daging masakan. Ya. Enggak, baik langsung atau enggak langsung, Pak. Pokoknya yang berubah karena api. Baik dengan adanya perantara kompor atau semisalnya. Hah? Selama ini apa? Ini yang kita pahami ya sate gitu. Iya di sate juga, iya, tapi mimma masatun nar di sini enggak antum pahami letterlech ya, apa namanya? Harus kena api gitu enggak? Pokoknya yang terbakar gitu loh. Bukan terbakar. Dimasak. Gitu ya. Dan ini daging, muqayyad dengan daging. Enggak semua makanan dikasusin. Nasi misalnya. Enggak ada urusan dengan nasi karena di sini kan dari dalilnya daging semua. Iya gitu. Jadi berarti kita harus wudu terus dong setelah makan? Enggak, tergantung. Di sini lihat, jangan nanya dulu deh, dengerin dulu gitu. Oke, hadis pertama dengan sanadnya dari Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan katifnya syat. Katif kalau di manusia apa artinya? Katifun pundak. Tapi kalau di kambing enggak pundak lah. Kecuali kalau kambingnya diri gini. Paha depan atas. Ya emang paha. Ya di situ paha ya. Paha depan atas. Paha depan atas. Ini untuk menta'yin supaya enggak salah paham. Ya. Jadi katifnya yaitu dagingnya bagian paha depan. Ya, gitu. Tsumma shalla.
Kemudian beliau salat walam yatawadda, tidak wudu. Hadis sahih, diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya. Oke. Apa madlul dari hadis ini, ikhwan? Sesuai dengan bagaimana mazhab Syafi'i, Ahmad, Imam Malik dan lainnya. Ya, apa mazhabnya? Mazhabnya tidak apa-apa, tidak wudu setelah memakan daging yang dimasak, daging masakan. Oke? Dan ini juga pendapat Abu Bakar, Umar, Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas sebagaimana perawi hadis ini. Intinya ini pendapat jumhur. Berarti memakan daging masakan tidak membatalkan wudu. Nah itu. Ini dalam hadis ini. Berikutnya dengan sanadnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan, "Dhiftun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Saya bertamu kepada Rasulullah SAW di suatu malam. Berarti ini menunjukkan bolehnya bertamu pada malam hari. Boleh ya? Boleh. Asal tahu diri. Itu aja. Bertamu ya jam 12, tok assalamualaikum. Dan juga di sini ada dalil bolehnya seseorang bertamu kepada syekhnya atau gurunya atau kepada kepala sukunya dan seterusnya, boleh malam hari, boleh. Fa amara li bijanbin fasuya, maka fa amara, Nabi memerintahkan bijanbin. Jamb di sini adalah maksudnya syat, domba. Nabi memerintahkan untuk dihadirkan domba, daging domba maksudnya. Fasuwiya. Nah, suwiya artinya apa? Suwiya, dipanggang, disate, dipanggang. Ya. Beda, makanya ditakbirkan mimma masat an-nar, bukan mimma syawa an-nar. Jadi yang terefekkan oleh api, bukan yang dipanggang oleh api. Ya dipanggang terefekkan juga. Jadi masat an-nar itu lebih umum daripada syawa an-nar, asyawat an-nar. Ya. Oke, maka kapan dipanggangnya? Setelah Al-Mughirah datang atau sebelum Al-Mughirah datang? Enggak, setelah datang. Kan dhiftun Nabi SAW datang fa amara. Nah, baru fa di sini berarti kan menunjukkan pas udah datang Mughirah. Ya, suruh tolong bakarin apa? Kambing apa domba itu. Ya Masya Allah. Ya, kalau kita kira-kira gitu nggak? Pak Mitra datang ke rumah, bilang sama istri anak, tolong sembelihin kambing. Mau dulu ada. Jangan berharap itu terjadi, Pak. Ya. Tapi ya dulu para nabi, Nabi Ibrahim, ya, mereka memuliakan tamunya maksimal, ikhwan. Tapi itu urufnya mungkin para nabi kita. Kalau kita sekarang malah terkesannya kok lebay banget gitu, terkesannya gitu. Padahal ya bagus juga gitu. Karena uruf kita emang nggak seperti itu. Mendingan mesen nasi padang dah gitu aja kan, simple kan. Kambing dapat juga insya Allah. Sate, kajian malam, ya gitu. Sayangnya yang datang sih dikit, ya alhamdulillah sih. Jadi anak nggak terbebani banget. Makanya kita kalau adain makan tuh kajian malam, Pak. Kalau pagi gini adain makan, tekor. Iya, pahala banyak dapat, tapi dunia nggak dapat. Nggak boleh makan malam. Nggak boleh. Makan sate aja. Tapi berarti ini kan ditakdimkan atau ditahyi atau diurus dagingnya kapan? Ketika sudah ada tamu. Dan ini menunjukkan bolehnya hal seperti itu. Boleh. Walaupun dikatakan di sini
bahwasanya kalau ada yang lebih instan, lebih cepat, itu lebih afdol, lebih memuliakan tamu. Tapi kan iya, ketika itu nggak ada Indomie. Iya, Indomie kan ya sereceh itu kan mindsetnya kita. Iya, di kita ini ya kan Afrik banget, bakhil kau untuk tamu itu. Ada banyak di meja makan, di dapur. Ada apa sayang? Nanya ke istrinya. Ada rendang, daging, ikan, telur, sama apa? Terus saat masya Allah banyak lah pokoknya. Ya, udah Indomie aja lah. Indomie capek bikinnya mas gitu sama istrinya. Ada ini nggak tempe kering? Nah, tempe kering. Yang paling aswa, yang paling arkhos aswa, sekian dikasih. Ashal, arkhos, aswa, ya. Udah gitu bilnya jalan lagi. Jadi inget celetuh jadi. Ya fasu ya. Wa akhadha asy-syafrah. Kemudian Nabi SAW mengambil asy-syafrah, yaitu semacam sikin, ya semacam ya pisau dan semisalnya. Faja'ala yahuzzu li biha minhu. Kemudian beliau memotong li untuk saya biha dengan syafrah tersebut minhu min janbin dari daging kambing tersebut. Masya Allah, jadi pengen makan kambing ini. Ada yang jual Pak di sini Pak? Teman-teman jual? Dapat. Besok bisa nggak Pak Neman? Bisa hadirkan nggak Pak? Bisa. Kak saling melempar. Enggak, antar kambing kok kayak gitu. Yang motong yang punya, yang dipotongnya siapa nih? Gitu. Oke, wa akhadha syafrah. Maka faja'ala yahuzzu ya. Maka di sini ada huzzah, itu qit'ah minal lahm, tapi qit'ahnya huzzah ini potongannya itu potongan panjang. Gede panjang, memanjang gitu. Ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita ngasih ke tamu potongan panjang, daging panjang memanjang ini loh. Mana yang lebih menyenangkan tamu? Dipotong kecil-kecil apa dipotong panjang? Kecil-kecil. Panjang. Itu menunjukkan antum tuh fadl makan yang banyak. Dan ini ke orang Arab kayak gitu. Orang Arab kalau ngasih antum bertamu padanya, itu lawannya orang Sunda. Ya enggak Gin? Kalau orang Sunda antum bertamu dikasih kopi aja terhormat antum. Beneran? Iya, coba aja antum ke rumah orang Sunda di desa, kasih kopi, antum berarti mukarram. Dikasih air bagus ya. Kalau nggak dikasih apa biasa. Ya, biasa. Makanya antum kalau ke mereka bawa hadiah, kalau ke rumah bertamu hadiah antum dimuliakan insyaallah. Tapi kalau antum bawa kesialan, nah itu enggak dikasih apa-apa. Tapi orang Arab masih masya Allah. Antum kalau di jamu orang Arab baik, Arab aslinya sana sama Arab yang keturunan Arab Indo, antum udah berteman maksudnya kenal itu, masya Allah. Dikasih semua isi rumahnya. Iya, maksudnya fadl makan. Dan kalau antum tolak, antum kecewa, nggak diundang lagi, mengecewakan dia. Antum makan. Makanya antum kalau mau ke rumah orang Arab jangan makan. Laparin dulu gitu. Kalau perlu pas malam, tadinya puasa, nah sekarang makan. Iya, dikuras dulu isinya. Nah, masya Allah. Nih, Pak, keutamaan mereka nih ya, yang orang Indonesia kadang harus belajar ya. Tapi kenapa kalau di Indonesia, kalau orang Arab identik orang Arab itu pelit ya? Padahal sebaliknya. Karena takut sama jenggotnya duluan, makanya ini. Nggak, padahal masya Allah mereka tuh nggak mikir untung rugi deh kalau udah memberi jamuan.
Fadul dari makanan semua, kacangnya, ininya, ini dan seterusnya. Dikasih. Nggak ada keturunan Arab di sini. Ya. Masya Allah. Faja'ala yahuzzu li biha minhu, dikasih daging yang panjang. Maka kemudian pas lagi kayak gitu, faja'a Bilalun fa'adzanahu bis-shalah. Bilal tiba-tiba azan. Maka Nabi bilang, maka kemudian dikatakan fa'alqa syafrah. Maka Nabi pun melempar pisaunya. Lihat, dengar azan langsung, bukan dilempar ke Mughirah gitu, bukan. Enggak, maksudnya fa'alqa syafrah, alqa itu enggak mesti dilempar plong gitu atau swing gitu, enggak. Ya ditaruh gitu. Berhenti beramal gitu loh. Maka berkata kemudian, malahu taribat yadah. Bilal, gimana sih Bilal gitu kalau bahasa kita. Tapi ini bukan berarti menyayangkan. Aduh, gitu loh. Kalau bahasa kita gimana ya? Pas lagi enak-enak mau ini deh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Gitu loh. Tapi bukan mencela, bukan mencela. Ini memang lafal taribat yadah. Maksudnya tangan nempel di bumi gitu loh. Maksudnya celakalah, apa namanya, miskin lah, kiri lah, enggak. Tapi maksudnya malah sebaliknya gitu. Enggak bermaksud mencela. Wa qama yusolli, maka beliau pun sholat. Tapi di sini ada berapa faedah ikhwan. Lihat bagaimana tuan rumah ya menservis tamunya gitu loh. Masya Allah. Padahal beliau seorang nabi, Sayyidul Mursalin, Sayyidu waladi Adam loh, tuannya anak Adam seluruhnya. Dan beliau yang akan dengan izin Allah memberikan syafaat untuk semua manusia secara umum dan untuk kaum muslimin sebagian kaum muslimin secara khusus ya. Masya Allah. Tapi seperti itu. Kemudian di antara faedahnya adalah menghentikan amal ketika terdengar azan. Azan yang dimaksud azan yang beneran ya, bukan azan elektronik atau recorder, enggak. Namun ada pertanyaan di sini. Maka bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang lainnya yang tidak perlu melarang la salata bihadrati ta'am, tidak salat dengan kehadiran makanan. Maka ulama berusaha mengkompromikan di sini. Maka yang sahih adalah kalau antum memang sedang sangat butuh akan makanan tersebut, dan juga kalau antum meninggalkannya antum akan kepikiran, maka antum makan. Tapi kalau antum sudah kenyang, nggak begitu butuh, nggak begitu lapar, dan kalaupun antum sholat nggak bakal mikirin makanan tersebut, maka antum wajib untuk sholat. Dan seperti itulah konteks kedua dalam hadis ini, gitu ya, begitu. Hah? Iya, kalau udah makan dari tadi misalnya, udah nggak begitu pikiran, nggak begitu lapar kok. Dengar azan, sholat. Jangan beralasan, wah, dia ada apa mau azan nih. Hadirin makanan gitu. Ini akal-akalan ya. Seperti itu menjamaknya. Kemudian Zad al-Anbari, nah dikatakan di sini dalam riwayat ditambahkan wa kana syaribi wafa, di situ wafaun. Kalau di sini wa kana syaribi, mana dia? Wafa. Kumisku panjang menjulur. Faqassahu li ala siwakin. Atau qala aqussuhu laka ala siwakin. Ngerti enggak? Enggak. Jadi Al-Mughirah ini tamu nih. Al-Mughirah ini tamu. Dan beliau bercerita kemudian ini Al-Anbari ini perawi ya. Dalam riwayat Al-Anbari gitu maksudnya, bukan Al-Anbari nambah-nambahin, enggak. Dalam riwayat Al-Anbari, sanad Al-Anbari, versi Al-Anbari, kan ini kan ada dua sanad, versi Utsman ibnu Abi Syaibah dan versi Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari. Tapi versi Al-Anbari ada tambahan. Wa kana syaribi wafa, kumisku panjang ketika itu. Kumis siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah sebagai tamu. Faqassahu li ala siwak. Qassa di sini artinya miqas, apa? Menggunting, memotong syaribku itu ala siwak. Apa arti ala siwak? Itu kau pahami, memotong guntingku di atas siwak. Jadi ada siwak di sini digunting. Hah? Ala siwak bunyinya bukan makna ala di sini berarti siwaknya di bawah, guntingannya di atas. Jadi Rasulullah coba mau tantum sini.
Di sini ini siwaknya digunting dia. Kayak gitu? Enggak. Ala siwak itu ala qadri siwakin. Yaitu dengan sekadar siwak. Siwak yang kecil gitu loh. Apa? Bukan toolnya. Bukan panjangnya siwak ya. Segini dong siwak. Kecil gitu loh, kecil, siwak yang kecil. Maka yang tadi agak panjang dipotong oleh Rasulullah SAW. Rasulullah yang motong ini faqassahu alaihi siwak. Rasulullah yang motong loh. Antum aja tadi mau potong aja nggak mau. Kalau cuma contoh. Atau Rasulullah berkata, aqussuhu laka ala siwakin. Kata Rasulullah, ini, saya potongin buat kamu nih dengan sekadar siwak kecil. Di sini ada faedah hendaknya dianjurkan untuk ketika kita ingin berkhidmat kepada seseorang atau membantu seseorang, kita meminta izin dulu, permisi dulu, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Dan itu Rasulullah yang melakukan. Dan itu perbuatan beliau terhadap tamunya, gitu loh. Terhadap tamunya, gitu loh. Bukan dalam konteks umum di lapangan, gitu. Terhadap tamunya, yang mana beliau itu sahibul bait, gitu loh. Tapi beliau menservis tamunya, masya Allah. Rasulullah SAW. Tapi dalam keadaan kayak gini, ini masih bagus gitu loh. Tidak untuk seluruh hal ya. Misalnya Dika datang ke rumah ya, masuk anak-anak datangin kemudian nampan beserta minuman dan makanan. Ini makan gitu. Disuapin. Enggak. Kalau itu enggak. Itu baik Rasulullah sampai anak enggak ada yang mau seperti itu. Apa ternyata yang datang antum? Enggak. Makan sendiri gitu. Ustaz suapin dong, servis tamu Ustaz. Anak keluarin ini tamu seperti ini. Suapin. Gitu kan. Iya, minta parfum gitu. Iya. Kadang memang begitulah kalau orang mengucapkan apa yang ada di pikirannya ya. Iya. Oke. Baik, lanjut. Ya Masya Allah. Tawadunya Rasulullah SAW. Dan ini hadis sahih. Kemudian dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katifan thumma masaha yadahu bimishin kana tahtah thumma qama fa shalla. Rasulullah SAW makan katif, yaitu apa tadi? Paha depan kambing ya. Thumma masaha yadah. Kemudian beliau mengusap tangannya dengan misah di sini bukan masah ya. Misah di sini adalah seperti kalau bahasa kita sekarang serbet. Tisu serbet gitu ya. Yang biasa buat ini tangan. Nah, ini menunjukkan beliau ketika makan daging tersebut dengan tanpa sendok. Dan itu merupakan sunnah kalau antum mau mengikutinya. Tapi kalau kebiasaan bukan sunnah ya antum berarti nggak ada pahala. Jadi makan daging saja kalau antum pakai tangan itu sunnah berpahala bismillah gitu loh. Makan. Berarti tangannya ini ada kotor bekas bumbu atau bekas lemak daging atau misalnya berarti. Dan itu Nabi SAW. Nah kemudian beliau membasuh tangannya dengan misah. Misah itu adalah semacam serbet gitu loh, kain dan semisalnya yang berada di bawah beliau gitu loh. Iya, seperti itu. Kalau antum melakukan ini, ikuti Nabi SAW dapat pahala. Bayangin loh. Tsumma qama fa shalla, enggak sempat cuci tangan. Jadi enggak harus cuci tangan untuk masalah ini, enggak harus cuci tangan. Iya. Kemudian beliau bangkit, maksudnya qama fa shalla ya pergi salat. Enggak habis makan daging terus tiba-tiba salat gitu. Enggak, maksudnya pergi ke masjid salat. Gitu Pak Imannya. Iya. Lanjut, fadhal. Wa bihil qol haddatsana Hafs ibnu Umar an-Namari haddatsana Hammam an Qatadah an Yahya ibni Ya'mar an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intahasha min katif thumma shalla wa lam yatawadda. Haddatsana Ibrahim ibnu al-Hasan
al-Khath'ami haddatsana Hajjaj qala Ibnu Jurayd akhbarani Muhammad ibnul Munkadir qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yaqul qarrabtu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam khubzan wa lahman fa'akala thumma da'a biwudu'in fatawadda'a bih thumma shalla adh-dhuhra thumma da'a bifadlin ta'amih fa'akal thumma qala ila salati thumma qama ila salati wa lam yatawadda. Istamir. Hadatsana Musa ibnu Sahal Abu Imran Ar-Ramli hadatsana Ali ibn Ayyas hadatsana Syu'aib ibnu Abi Hamzah an Muhammad ibni Al-Munkadir an Jabir qala kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Kana akhirul amrayni. Akhirul di sini? Ini ro. Tapi boleh imma atau lanjut karena akhirul amrayni. Kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma ghayyaratin nar. Boleh ya. Abu Dawud hadza ikhtisarun min al-hadits al-awwal. Ahsan, boleh. Benar kalau yang itu boleh. Dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma seperti yang tadi ya. Tapi sama-sama ke Ibnu Abbas, cuman jalurnya yang tadi lewat Ikrimah, sekarang jalurnya lewat Yahya bin Ya'mar. Anna Rasulullah SAW intahasha min katifin thumma shalla wa lam yatawadda. Intahasha itu artinya apa ya? Akala bisin, yaitu menggigit dengan gigi depan dan geraham, menggigit paha kambing ya begitu. Dan itu termasuk kalau antum nyari pahala bisa dengan gitu. Apa ibrah dari intahasya di sini ya kawan? Ibrah dari intahasya di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Dawud juga. Ya, perhatikan, la taqta'ul lahma bisikin fa innahu min sani'il a'ajim fa innahu ahna wa amra. Faham enggak, Pak? La taqta'u al-lahma bisikin. Jangan kalian motong daging dengan pisau, sikin. Sesungguhnya itu perbuatan siapa? A'ajim, orang non Arab. Misalnya maksudnya a'ajim sini orang-orang kafir. Ya kan? Fa innahu matang, Pak. Ya kalau nggak boleh mutlak pakai sikin, gimana? Kambingnya langsung ditaruh di rebusan. Kayak haina. Fa innahu ahna wa amra. Nanti ahna wa amra bahas. Kata Nabi SAW, la taqta'ul lahma bisikin, yaitu ketika antum makan. Maka hadis ini enggak kontras dengan hadis Mughirah tadi. Karena hadis Mughirah tadi kan pakai sikin. Beliau motongin buat. Nah, motongin buat orang makan gitu loh. Nah, yang dimaksud la taqta'ul lahma bisikin ini udah terhidang nih lagi nih. Kayak orang-orang barat. Gitu kan? Dan orang barat tuh sikinnya di tangan kanan, garpunya di kanan kiri. Itu ketololan mereka itu. Ya, harusnya sikin terserah mau di kanan atau kiri, ya di sini gorok, terus tojos gitu. Ya, ini kan delicious mbahmu. Iya, ini jadi sebenarnya dari zaman Nabi itu udah biasa kayak gitu orang Barat. Mereka berarti maksudnya kayak gitu emang dari dulu emang. Nah, kita itu selayaknya mukhalif terhadap mereka gitu loh. Nggak usah belaga sok kayak orang kaya. Nggak bisa, antum kelihatan dia soalnya tetep kelihatan kok kaku. Ini kayak ini tuh Mas. Tetep aja susah. Mau training kayak gini, terus pakai serbet di sini gini.
Udahlah, nggak usah dimaksain, udahlah. Laganya. Maka kalau misalnya antum ada daging di paha kan paha kan biasanya gini kan ya gitu. Ini Nabi SAW kayak gitu gitu. Gitu, bukan kayak orang rakus aja. Enggak. Nabi SAW seperti itu. Nabi orang paling zuhud deh. Nabi kayak gitu. Terus habis makan kan gitu kan? Ya. Kotor, rakus amat sama jorok, Iya. Iya, pokoknya ikutin Nabi deh. Enggak jorok. Yang jorok pikiran ini aja, pikiran sebagian orang aja. Ya, mana tadi sebenarnya ya? Intahas sudah ya? Nah, kemudian enggak tadi hadis Nabi yang mana sebutkan tadi. Fa'inomin sani'il a'ajim. Maka kalau antum makan, kalau kita memang tradisinya kayak biasa ya, tapi kalau antum melakukan hal tersebut karena Nabi SAW melakukannya, maka antum berpahala. Coba, ini daging biasanya ke orang Indonesia juga nggak sesuai dengan bagaimana Nabi SAW, ya kan? Potek kecil daging campur dengan nasi, sambal, itu nggak seperti Nabi, nggak seperti itu. Gimana Nabi? Langsung dagingnya dimakan, mungkin habis itu nasi gitu kan? Jadi lapar kita. Ayo kita praktekkan. Daging siapa nih yang mau kita ambil? Kenapa begitu ya kawan? Fa innahu ahna wa amra. Apa makna ahna wa amra? Makan dengan cara seperti itu, tanpa sikin deh, bahkan tanpa sendok, tanpa garpu. Hani saya. Hah? Hani. Hani ammaria fakuluhu hani ammaria. Apa arti hani ammaria? Hani itu kenikmatan selagi melakukannya, dan mari kenikmatan setelah melakukannya. Dan orang kalau makan daging dengan cara Nabi SAW, enak pas makan, setelah makan juga tetap kerasa nikmat gitu loh. Tapi kalau antum maksain kayak orang barat, lagi makan tuh udah gak enak. Kok gak enak, apa namanya, kaku, gak enak. Kecuali yang udah biasa, susah. Setelah makan juga pegel, ya kan? Waduh. Indahnya itu suara itu. Fa innahu ahna wa amra. Gitu ya. Sallallahu. Anggap aja ini stasiun di sebuah desa di zaman bahala itu. Ting 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 ting. Ini mau ada kereta datang. Lanjut. Masya Allah. Pas banget tentang makanan semuanya. Kemudian dalam hadis Jabir bin Abdullah, beliau bercerita, qarrabtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khubzan wa lahman fa'akal. Saya mendekatkan kepada Nabi sepotong roti dan juga seonggok daging, kemudian beliau makan. Thumma da'a biwudu'in fatawadda' bih. Kemudian beliau menyuruh, ada yang membawakan air wudu, kemudian beliau berwudu. Kemudian beliau salat zuhur habis itu. Oke, belum berhenti di situ. Thumma da'a bi fadli tu'amihi fa'akalah. Jadi tadi ketika beliau mau salat zuhur, itu tu'ami belum selesai, belum habis. Ya, beliau mau salat zuhur dulu, beliau wudu tuh. Dan diantara makanannya adalah laham, daging kan. Setelah salat zuhur, beliau nerusin lagi, da'a bi fadli tu'amihi fa'akala, sisa makanannya makan beliau. Thumma qama ila salati wa lam yatawadda. Kemudian beliau salat lagi dan beliau tidak wudu. Paham di sini? Berarti memakan daging apapun mutlak tidak membatalkan wudu, kecuali permasalahan dipersihkan oleh ulama, yaitu, dan ini masalah mukhtalaf fiqh juga, dipersihkan juga, tapi tentang daging unta. Ya. Mungkin thumma qama ila shalah di sini, salat kedua ini mungkin salat ba'diyah sepertinya. Ini menunjukkan bolehnya ada jeda antara salat fardu dengan salat ba'diyah. Walaupun dengan makan, walaupun dengan ngobrol. Boleh.
Iya, nggak harus langsung habis zikir langsung, nggak harus. Antum ke rumah dulu ngobrol di jalan, beli di warteg dan seterusnya boleh. Makan dulu di warteg baru sholat kemudian di rumah. Jangan di warteg sholatnya. Iya. Padang lagi. Ya pokoknya gitu. Tsumma qama ila sholati wa lam yatawadda. Enggak usah disebut-sebut yang banyak, ini lagi lapar beneran nih, tenanan ini. Ngelehnya tenanan ini. Orang ngapusi. Ya. Lalu kemudian hadatsana Musa dengan sanadnya dari Jabir juga, kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma ghayyarat an-nar. Dua perkara yang paling akhir dari dua perkara dari Rasulullah SAW adalah tidak wudu dari apa yang telah diubah oleh api, yaitu dimasak. Sebagian ulama memahami hadis ini sebagai hadis bahwasanya hukum berwudu setelah makan daging masakan itu dinasakh, dihapus menjadi tidak harus wudu. Tapi pada hakikatnya hadis ini adalah kelengkapan perkataan, enggak, di sini perkataan dari Syuaib, dari riwayat Syuaib dari Muhammad bin Khalid dari Jabir. Di sini kelengkapan dari hadis sebelumnya, kisah Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah memberikan khubuz dan laham kepada Nabi SAW makan, kemudian belum selesai kemudian beliau wudu dan sholat zuhur, kemudian beliau makan lagi, kemudian sholat. Maka ini yang dimaksud Jabir di sini akhirul amrain, ada dua kali makan, dua perkara makan, dan yang paling terakhirnya adalah beliau tidak wudu. Maka ini bukan masalah nasakh hadis. Ini masalah kelengkapan menyebutkan konteks kejadian tersebut, bukan nasakh ini. Begitu. Oke, lanjut, fadhal. وبه قال حدثنا أحمد ابن عمر ابن السرح حدثنا عبد الملك ابن أبي كريمة قال ابن السرح ابن أبي كريمة من خيار المسلمين قال حدثني عبيد بن ثمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله ابن الحارث ابن جزء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت برمتك قال نعم بأبي أنت وأمي فتناول منها بضعة فلم يزل يعلقها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه. Baik, ahsant. Di sini hadis dari Abdullah bin Al-Harith dari sahabat Nabi beliau, dan beliau kemudian menceritakan laqad ra'aituni sab'a sab'atin aw sadisa sittatin ma'a Rasulullah SAW fi dari rajul. Jadi ketika itu ada Rasulullah SAW di rumah seorang sahabat bersama 6 atau 7 orang. Maka lewat Bilal, dan kemudian Bilal di masjid azan, itu maksudnya. Fakharajna, maka dari rumah tersebut Rasulullah dan sebagian sahabatnya itu keluar dari rumah tersebut, dan famararna birajulin wa burmatuhu 'alan nar. Kita kami yaitu beliau, yaitu Abdullah bin Al-Harith bersama sahabat-sahabatnya dan Rasulullah SAW melewati seorang pria. Jadi lagi perjalanan ke masjid nih. Ada pria, seorang sahabat gitu. Pria ini wa burmatuhu 'alan nar. Burma, panci, ceret, apa ya semisal itulah, apa yang buat masak. Lagi masak gitu loh. Masak sesuatu di depan, dan ini zahirnya di depan rumahnya. Enggak mungkin dong Rasulullah SAW lagi jalan di ini terus di belakang rumah ngeliatin dapur orang gitu, enggak mungkin lah kayak gitu. Enggak, di sini lagi, kata para ulama, lagi di depan rumahnya. Jadi masak di depan rumahnya gitu. Dan itu boleh. Masak di depan rumahnya boleh
dan dimaksudkan dengannya adalah orang ini ahlul karam. Orang ini karim, mulia. Artinya diperbolehkan antum masak-masak depan rumah kalau antum suka bagi-bagi orang. Paham? Tapi kalau antum suka masak di depan rumah dan antum nggak pernah bagi orang, maka antum nggak boleh melakukan itu. Iya, karena di antara bentuk keimanan adalah ketika bau sayur antum atau bau daging masakan antum udah sampai ke telinga lagi, ke hidung tetangga, maka antum harus memberikan kepada dia atau dianjurkan memberikan kepada dia. Lah sekarang kalau bukan baunya, tapi ngeliat langsung sampai ceret-ceretnya gitu loh, maka sangat dianjurkan untuk apa? Memberikan kepada tetangga, gitu. Maka Rasul lewat, maka apa kata Nabi SAW? Atabat burmatuk, burmah di sini ini apa tadi? Ceret atau semisal itulah panci. Maksudnya bukan panci, apakah panci kamu bagus? Enggak, maksudnya adalah enak gak tuh kita bahasa kita? Atau bahasa enggak bagusnya, enak nih gitu. Itu bahasa pelawak. Itu antum ya. Itu antum itu. Enggak, Rasulullah enggak gitu. Enggak, kalau bahasa orang kitanya yang agak selengean. Enak nih gitu. Atau obat burmatuk. Tapi kalau antar kita mungkin kayak gitu nggak masalah. Ya, maksudnya antar temen nggak masalah. Enak nih Dika. Ya. Iya mau. Enak gak? Ya gitu kan. Atau obat burmatuk kan enak gak itu isinya dagingnya. Maka kata orang tersebut, "Na'am bi abi anta wa ummi." Ya, ini karena Rasulullah yang nanya gitu kan seneng. Para sahabat seneng kalau ditanya kayak gini, Rasulullah seneng, mereka pengen berkhidmat pada Rasulullah SAW. Nah kalau kita kan, anda datang, enak gak Dika? Ustaz, nggak boleh kayak gitu Ustaz. Minta-minta Ustaz. Anak kan nanya enak doang, antum kenapa? Kalau enak alhamdulillah, kalau nggak enak ya udah kan gitu. Maka na'am bi abi fatanawala minha bad'atan. Maka dikasih sama pria tersebut bad'ah, seonggok kecil gitu dikasih. Falam yazal ya'liquha, dan Rasulullah SAW masih terus ya'liq alaka, mengunyah daging tersebut hatta ahrama bis shalah, sampai beliau takbiratul ihram untuk salat. Wa ana anzur ilaihi, dan aku melihatnya. Anzur ilaihi nazara ilaihi, ya, seperti yang tadi di talkhir sama Uya, melihat dengan mata kepala. Ya. Apa di sini faedahnya ya kawan? Beliau tidak wudu setelah makan ini, bahkan di sini. Tapi kan beliau jalan sambil ngunyah. Ini menunjukkan bolehnya jalan sambil ngunyah makanan. Aneh. Bagaimana dengan hadis Nabi yang lainnya? Larangan minum berdiri misalnya. Bagaimana kalau dengan makan berdiri lebih buruk lagi? Bagaimana menjamak dengan hadis ini ikhwan? Dan hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Albani rahimahullah. Bagaimana jamaknya? Jamaknya adalah akal qaiman ibtidaan itu enggak boleh. Paham enggak? Akal qaiman ibtidaan enggak boleh. Ngerti? Tapi kalau misalnya akal dalam artian ya alak, yaitu ngunyah sambil jalan sambil diri, itu boleh. Paham bedanya kan? Kayak misalnya ini piring atau ini apa namanya? Ini daging nih misalnya, anggap aja anak diri terus jalan, kamunya nggak boleh. Itu yang dilarang. Tapi kalau ada duduk kan, apalagi kalau ada hajat ya, ada tamu datang, "Assalamualaikum," sampai ngunyah, ngomong. Boleh, iya. Nabi SAW lakuin. Ini Nabi lakuin ini. Nanti kalau misalnya antum kayak gitu, katakan ke orang, "Duh, antum kok jangan makan diri." Ana gak makan diri, ana ngunyah diri. Nah gitu. Nabi SAW melakukan ini. Tapi dibilang sunnah juga enggak, ada pikir. Enggak, ini hanya karena kalau sunnah berpahala dong Pak. Orang nanti pada berebutan, mereka masuk masih sambil ngunyah semua. Hah? Ada hajat karena kan beliau imam, ditunggu oleh para makmumin. Maka ya beliau bergegas gitu loh. Jadi nggak masalah insya Allah.
Cuman kan orang menganggapnya bahwasanya itu makan, yang dilarang itu makan ibtidaan gitu loh, makan dari awal, makan sambil diri itu yang boleh. Tapi kalau sisa ngunyah doang nggak masalah. Makanya antum kalau misalnya sambil diri sambil jalan ada sisa ya di gigi gitu kan, terus antum gini-giniin, ini sayang, sisanya gede lagi sepaha, gitu kan? Iya kan? Iya, atau emang sengaja disisain buat nanti. Pas sholat apa? Ketika sholat ada yang gelip gitu gimana? Selama nggak ketelan, nggak batal sholatnya, Pak. Tapi kalau saya lumayan buat mainan, ini muskilah ini. Iya, gitu ya. Selama nggak ketelan, nggak batal sholatnya. Tapi afdalnya adalah dibuang ke kantong gitu. Jangan tuh titipin ke tangan temennya. Ngawur. Ya, jadi falam yazal ya'likuha hatta ahram bis shalah wa ana anzur ilaih. Ya itu. Jadi sini hatta berarti intiha fi'il, sampai. Udah jam segini dah. Jam segini nih. Udah siang-siang emangnya. Kayaknya kita anak-anak habisin sendiri aja deh. Ini kayaknya si Rina udah diusir kita sama apa janjian DKM ya, nyuruh supaya datang itu supaya cepet. Betul. Jazakallah khair, jazakallah khair. Afwan ini, aduh. Anak selesai sampai jam 7 doang, tapi selesai sampai jam segini. Taib, ada lanjut sedikit ya. Bab at-tasydid fi dzalik, ya. Hadatsana Musaddad, hadatsana Yahya an Syu'bah, hadatsani Abu Bakar bin Hafs an al-A'az Aghar, afwan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u mimma andajatin nar. Nah, Rasulullah pernah berkata di sini, wudu dari apa yang dimasak oleh api, ambojat. Nah, makanya tadi kan ambojat kan, ambojat nadij, dimatangkan oleh api. Nah, dimatangkan oleh api ada caranya apa? Baik digoreng, baik direbus, baik dikukus, baik dipanggang, disate, itu semua ambojatin nar. Ini kata Nabi nih, ya. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Dan kemudian dengan sanadnya, ikhwan, dengan sanadnya dari Abu Sufyan bin Sa'id bin Al-Mughirah, beliau datang kepada Ummu Habibah, kemudian fasaqathu qadhan min sawiq, dikasih semacam sawiq, apa, terigu dan semisalnya, tepung, fada'a bima'in fatamatmat, kemudian nyari air, kemudian kumur-kumur. Maka berkata Ummu Habibah, ya bana ukhti, ala tatawaddu. Ya, ini sawit di sini berarti ada sisi apa? Dagingnya juga. Atau semacam itu. Wahai anaknya saudariku, kenapa enggak wudu? Nabi SAW pernah berkata, tawaddu mimma ghayyaratin nar, atau mimma massatin nar. Wudulah kalian terhadap makanan yang telah diubah oleh api. Nah, begitu. Lalu bagaimana menjamaknya, ikhwan? Maka yang sahih adalah bukan masalah nasakh atau mansukh. Kita bawa perintah wudu di sini adalah sunnah. Ya, adalah sunnah, bukan perintah wajib. Wallahu a'lam. Berarti alhamdulillah yang kita lakukan selama ini dari makan daging terus nggak wudu, ya itu nggak masalah. Cuman kalau yang lebih afdal adalah antum wudu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.